Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan kepada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musfirani, NPM 18010110344, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Baik, langsung saja. Tidak usah saya terlalu banyak memperkenalkan diri saya. Alangkah baiknya saya akan mengatakan kata penghormatan saya. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Ismet Nur selaku pembimbing mata kuliah Strategi Pembelajaran Fikih. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan kriteria pemilihan strategi pembelajaran fikih. Adapun di dalam pemilihan strategi pembelajaran fikih yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu juga harus disesuaikan dengan jenis materi, karakteristik peserta didik, serta situasi atau kondisi di mana proses pembelajaran tersebut akan berlangsung. Terdapat beberapa metode atau teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru, tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan kreativitas guru dalam memilih strategi pembelajaran fikih tersebut. Adapun menurut Mager pada tahun 1977 menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran fikih. Adapun yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran fikih. Maksud dari berorientasi pada tujuan pembelajaran fikih yang diberikan kepada siswa harus mempunyai tujuan. Misalnya, tujuan yang akan dikembangkan kepada peserta didik melalui pembelajaran. Dapat dicontohkan dalam pembelajaran fikih ini. Semisal, guru mengajarkan tentang sholat dan hukum sholat kepada siswa. Ini tujuannya agar siswa mampu memahami makna dari sholat dan hukum sholat tersebut. Adapun kriteria dalam pemilihan strategi pembelajaran fikih ini yang cocok adalah strategi ekspositori, karena guru menjelaskan materi pembelajaran fikih tersebut dengan baik dan benar. Maka dari sinilah yang dimaksud tercapainya tujuan pembelajaran fikih yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Adapun tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, misalnya menyusun bagian analisis pembelajaran, berarti metode yang paling dekat dan sesuai yang dikehendaki oleh guru adalah latihan langsung, maka pembelajaran akan tercapai dengan baik. Adapun kriteria pemilihan strategi pembelajaran fikih yang kedua adalah memilih teknik pembelajaran. Memilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan, yang dapat dimiliki saat bekerja nanti. Misalnya, setelah bekerja, peserta didik dituntut untuk pintar memprogram data komputer. Berarti, metode yang paling mungkin digunakan adalah praktikum dan analisis kasus atau pemecahan masalah. Di dalam pemilihan strategi pembelajaran fikih yang cocok yaitu seperti melaksanakan tayamum dan bagaimana cara memandikan jenazah dan bagaimana cara sholat jenazah tersebut. Ini juga merupakan teknik untuk memecahkan suatu masalah. Ini dapat diambil suatu kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang cocok. Jika di dalam pemilihan strategi kriteria dalam strategi pembelajaran fikih ini digunakan supaya siswa itu mampu memahami apa yang diajarkan guru tersebut. Selanjutnya, kriteria pemilihan strategi pembelajaran fikih yang ketiga, yaitu gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin yang memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Artinya, dalam satuan waktu yang bersamaan, peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik maupun psikis, misalnya menggunakan HP dalam menjelaskan suatu bagian
Lebih baik guru menggunakan HP daripada banyak berceramah, karena penggunaan HP memungkinkan peserta didik sekaligus dapat melihat dan mendengar penjelasan guru. Karena dalam menggunakan media HP ini dapat membuat siswa tidak bosan dalam pembelajaran berlangsung. Maksudnya, jika seorang guru menjelaskan materi tentang memandikan jenazah, di dalam HP tersebut sudah digambarkan, sudah dibuat semenarik-menarik mungkin untuk membuat siswa itu paham dengan video tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kriteria penggunaan media di atas, maka pemilihan strategi pembelajaran pada dasarnya membandingkan antara satu jenis strategi pembelajaran dengan jenis strategi pembelajaran yang lain. Memilih strategi pembelajaran hendaknya tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi hendaknya dilakukan atas kriteria, tolak ukur atau standar tertentu. Adapun di dalam pemilihan kriteria strategi pembelajaran fikih secara teknis, strategi pembelajaran adalah metode atau prosedur ditempuh oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur penunjang tertentu pula. Dalam hal ini, mengemukakan bahwa pada dasarnya strategi pembelajaran dalam pemilihan strategi pembelajaran fikih ini mencakup 4 penetapan. Yang pertama, ditetapkanlah tujuan pengajaran. Yang kedua, penetapan sistem pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan penetapan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran, termasuk penetapan alat ataupun media, sumber, fasilitas pengajaran, serta penetapan langkah-langkah strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan pengelolaan waktu. Yang keempat, penetapan kriteria keberhasilan proses pembelajaran dari dan dengan evaluasi yang digunakan. Namun dengan demikian, dalam pemilihan kriteria strategi pembelajaran fikih ini adalah penetapan strategi pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan antara lain, disesuaikan dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai, kesesuaian dengan bahan bidang studi fikih yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Dengan pembelajaran fikih ini harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh guru. Yang keempat, kesesuaian dengan kemampuan profesional guru bersangkutan terutama dalam rangka pelaksanaan di kelas. Cukup waktu yang tersedia karena erat kaitannya dengan waktu belajar dan banyaknya bahan yang harus disampaikan. Maka seorang guru fikih itu harus menyesuaikan apa saja yang diajarkan kepada murid tersebut, harus pandai-pandailah dalam mengatur waktu. Selanjutnya, kesediaan unsur penunjang, khususnya media instruksional yang relevan dan peralatan yang memadai. Yang ketujuh, susunan lingkungan dan kelas dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Di dalam pembelajaran fikih ini, suasana lingkungan dalam kelas itu harus disesuaikan supaya pembelajaran itu tidak mengantuk, supaya pembelajaran akan tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, jenis kegiatan yang serasi dengan kebutuhan dan minat siswa, karena erat kaitannya dengan tingkat motivasi belajar untuk mencapai tujuan instruksional. Semua faktor tersebut mendasar pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang dinilai lebih sesuai bagi pembelajaran. Kriteria strategi pembelajaran fikih banyak macamnya. Guru dapat memilih suatu atau beberapa strategi sekaligus dan ditetapkan secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, materi yang disampaikan siswa, lingkungan, kemampuan pengajar itu sendiri untuk melaksanakannya. Di dalam kriteria pemilihan strategi pembelajaran fikih ini sangat banyaklah cara
pemilihan kriteria pemilihan strategi pembelajaran fikih tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.